Itu tiba-tiba kamar kami digedor-gedor sama petugas. Gedor-gedor, bener-bener gedor-gedor. Duk. Bangun. Kebakaran. Bangun. Dan kebakaran itu bener-bener masuk berita, Bang. Akhirnya kami keluar, lewatin lorong. Itu berdesak-desakan, Bang, sama orang gitu. Di lantai saya berdesak-desakan karena banyak banget gitu kan. Dan karena pada saat evakuasi kebakaran, lift udah otomatis nggak boleh dipakai kan, Bang. Iya. Nah, akhirnya kita turun lewat tangga darurat di samping lift. Saya ngeliat dari lantai 6, itu ada yang turun tuh. Ibu-ibu sama anak-anak. Saya ngeliat kesusahan karena buat tasnya agak gede tuh. Teman saya udah duluan turun, ya udah akhirnya saya inisiatif. Ayo ibu sini bu, tasnya saya bawain gitu. Ayo ibu turun bareng-bareng. Akhirnya, nah begitu sampai bawah, saya tuh kehilangan ibu sama anak itu tuh, Bang tuh. Nggak kelihatan tuh. Saya disebur, saya nyari-nyari tuh, Bang tuh di area lobby dan restoran yang saya bilang tadi tuh, Bang, yang buat kita breakfast. Saya nyari-nyari gitu semua segala macam. Penuh orang, nggak kelihatan lagi ibunya nih gitu, nggak kelihatan lagi. Ya udahlah. Dan di meja resepsionis ada satu cowok tuh, Bang. Mas, maaf, saya boleh titip tas ini nggak? Saya bilang gitu kan. Oh boleh Pak, silakan. Mas bentar ya gitu. Ayo ikut ke meja resepsionis yuk gitu. Ikut ke meja resepsionis. Terus saya diajak ke samping. Mas, tas ini udah ada 2 tahun di belakang situ dan belum ada yang ngambil sampai sekarang. Mas mau lihat nggak isi tasnya apa? Diambil, dibuka. Di situ saya lihat ada kerudung coklat dan daster batik yang dipakai sama ibu itu, Bang. Guys, gimana rasanya kalau lagi perjalanan dinas, mulai dari kegiatan dinas sampai ke tempat penginapan, itu ternyata ketemu sama sosok tak kasat mata yang juga ternyata ada kaitannya nih dengan kejadian di masa lalunya. Dan hal inilah yang terjadi juga sama narasumber gue kali ini. So, apa yang dulu sebenarnya terjadi di tempat tersebut? Kita langsung tanya aja, kebetulan udah ada narasumber yang namanya Mas Linggar. Oke, Mas Linggar, apa kabar Mas? Baik, Bang Jamal. Baik ya Mas Linggar? Baik. Oke, Mas Linggar ini kan udah pernah cerita nih sebelumnya di Lentar Malam, dan kejadian kali ini yang mau diceritain ini baru banget nih Mas katanya Mas. Yap. Ya. Tepatnya di bulan Juli dan juga September, waktu perjalanan dinas di luar kota. Ya, gitu. Jadi memang kan ya seperti saya bilang sebelumnya, pekerjaan saya memang sebagai seorang chef gitu, Bang. Jadi memang kadang dibutuhin untuk keluar kota untuk training staff di sana gitu, Bang. Gitu, untuk training staff di sana. Dan waktu itu kebetulan dapat tugas dinas dari kantor untuk ke 2 kota, yaitu Medan dan Kalimantan gitu, Bang. September itu berarti bulan kemarin ya? Yep. Baru banget ya. Ini kita syuting bulan Oktober, guys. Dan katanya juga pada saat itu ya, di penginapan tiba-tiba aja ada kejadian kebakaran. Sampai masuk ke berita. Itu gimana ceritanya, Mas? Kejadian waktu itu kebakaran di hotel tempat kita nginep, Bang. Tempat kita nginep. Nah, sebenarnya itu bukan hotel yang kebakaran. Di samping hotel itu ada rumah. Dan rumahnya kebakaran dan hampir mengenai kamar tempat saya tinggal, Bang. Dan kebakaran itu benar-benar masuk berita, Bang. Kenapa? Karena aneh. Yang kebakaran itu rumah kosong. Oke. Dan saya ada video pada saat kejadian kebakaran itu, Bang. Saya ngerekam sendiri. Itu rumah kosong? Rumah kosong yang kebakaran. Oke. Iya. Dan sebelum kejadian kebakaran itu, Bang, masih ada beberapa kejadian kejanggal sih yang saya alamin selama tinggal di sana juga. Oh gitu? Gitu. Oke, penasaran nih gue sama ceritanya. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber seperti Mas Linggar, kalian DM aja ke Instagramnya Lentar Malam, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini nih guys nih. Oke, sekali lagi pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Linggar mengenai dinasnya di 2 kota yang berbeda, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai.
Jadi gini bang, di bulan Juli, di bulan Juli itu saya diminta dinas dari kantor gitu untuk training ulang outlet di Kota Medan bang. Oke. Di Kota Medan. Di sana itu kurang lebih ada 4 outlet gitu. Saya berangkat dari Jakarta sama teman saya berdua. Berangkat pagi-pagi, terus sampai sana itu sekitar jam ya 9:30-10 lah. Nah sampai sana itu kami nggak langsung ke hotel bang, gitu, ke outlet dulu, gitu ke outlet. Jadi pengenalan sama anak-anak di sana, sama staff di sana, semua segala macem, gitu. Sampai malam kurang lebih jam 9 setelah pulang dari outlet, ya makan dulu baru ke hotel. Jadi kami check-in itu malam bang. Check-in hotelnya itu kayak hotel, saya dibilang hotel lama juga enggak sih ya, tapi bentuknya memang konsepnya desain itu agak vintage gitu bang. Konsepnya agak vintage. Kalau lewat hotel tuh bang, jadi begitu masuk pintu itu langsung ada resepsionis, ada meja resepsionis, terus belok kanan sedikit itu ada restoran kecil sih, restoran kecil, tapi itu memang biasa kita pakai pagi untuk breakfast bang. Jadi breakfast itu kita di situ. Nah terus di belakang restonya itu belok kiri sedikit ada lift. Liftnya sih nggak besar sih, liftnya cuma muat paling ya 6 orang dewasa lah bang. Gitu. Nah liftnya memang cuma ada satu itu aja bang, satu-satunya di hotel itu. Nah ketika check-in, saya sama teman saya tuh dapat kamar di lantai 5. Hotel itu 7 lantai sebenarnya bang, gitu 7 lantai. Jadi lantai 1 sampai lantai 6 itu kamar hotel, lantai 7 tuh kayak rooftop gitu aja bang, gitu nggak ada kamar gitu. Gitu. Nginepnya di lantai 5, dapat kamar lantai 5, nomor 516, paling ujung. Nah jadi kalau kita keluar dari lift itu, keluar lift, belok kiri sedikit, lorong tuh bang menuju ke kamar. Lorong. Lampunya juga dibilang gelap, dibikin agak remang-remang gitu bang. Jadi lampunya tuh memang ada tapi dibikin agak ya sedikit remang lah gitu, nggak terang-terang banget gitu area lorong. Nah terus di setiap lorong itu tuh ada satu dispenser bang. Dispenser itu untuk ya kalau air kita habis di kamar kita ngambil air di situ minum. Udah. Saya masuk kamar berdua temen. Hari pertama ya nggak ada apa-apalah gitu, nggak ada kejadian apa-apa. Nah hari kedua itu saya sama teman saya tuh pisah bang. Jadi teman saya training di outlet lain, saya di outlet lain lagi gitu. Jadi kita pisah. Nah sampai malam selesai training, saya selesai duluan. Akhirnya saya pulang duluan untuk ke hotel. Teman saya masih training lah gitu. Udah sampai di hotel, saya ambil kunci, ngantri. Pas mau naik lift ngantri karena liftnya satu doang kan bang. Ngantri, udah sampai era saya bisa naik, langsung masuk kamar gitu, Di situ sambil saya WA teman saya, kalau nyampe ketok aja gitu, ntar gue bangun kok kalau gue tiduran. Iya bro, kata teman saya balas gitu. Udah. Baru lagi rebahan, baru selesai rapi-rapi rebahan. Tiba-tiba pintu kamar hotel saya diketuk. Tok. 3 kali ketuk. Ya gitu, saya pikir teman saya udah pulang. Oh ya udah pulang nih, udah. Saya buka, ceklek. Kosong, nggak ada apa-apa. Saya celangak, linguk gitu, mikir dari kamar lain kali ya gitu. Nggak ada, sepi gitu. Karena nggak mungkin juga ada orang buru-buru lari dari situ. Soalnya kamar saya paling ujung bang gitu, jadi nggak mungkin secepat itulah saya pikir gitu ada yang kabur. Nah udahlah, saya tutup, jegrek. Baru saya mau balik lagi bang ke kasur, ketok lagi bang, tok. Nggak lama saya langsung buka lagi jegrek. Saya cangak lagi, siapa? Saya sambil manggil kayak gitu kan. Takutnya teman saya ngerjain atau gimana gitu kan. Saya cari lagi, cari lagi. Gak ada siapa-siapa gitu kan. Saya sampai diem tuh bang, tuh nungguin di depan kamar gitu kan. Kalau dia ngerjain kelihatan nih gitu. Udah. Gak ada yang kelihatan orang juga. Saya masuk lagi kamar tuh. Baru buat balik bang. Baru buat tutup pintu. Cekrek. Tok. Tok. Itu 3 kali lagi diketok-ketok. Buru-buru saya buka, jegrek. Saya nengok. Saya ngelihat kan saya bilang ya bang, tadi kalau dari kamar saya lorong belok kiri kalau lift kan ya. Jadi kayak ada batasan tembok. Saya ngelihat itu kayak yang lagi ngintip bang dari ujung lorong itu. Kayak anak kecil karena posisi itu di bawah gitu. Saya pikir ini teman saya bukan nih, karena dari jauh dan lampunya agak remang-remang kan saya bilang. Saya telepon tuh. Ini kalau teman saya pasti, kalau teman gue pasti kedengeran bunyi handphone atau gimana, pasti dia angkat telepon. Nggak ada yang angkat. Saya sambil lihat-lihatan tuh bang tuh. Jadi mukanya nggak kelihatan bang, cuma kelihatan bagian matanya doang kayak lagi gini gitu ngintip.
gitu. Saya sambil telepon, diangkat nggak nih? Nggak diangkat nih. Bener dia nih, sudah mikir gitu kan. Ceklek, ya bro, sorry bro, gue masih di jalan bro, gue masih di mobil ini. Lu masih di mobil bro? Iya gue masih di mobil, tunggu ya, bentar lagi gue sampai. Oke, yaudah. Udah, begitu saya mau masuk kamar, saya masih ngeliat yang ngintip itu masih ada di situ. Udah, sampai akhirnya saya tutup, cekrek. Belum lama saya tutup bang, kedengaran bunyi suara anak kecil ketawa di luar. Sambil dibarengin dan suara ketukan pintu sambil ketawa. Hihihi, kayak anak kecil gitu, tuk, dan ketokannya. Saya dengerin banyak ketokan dari luar lagi. Saya udah masuk ke selimut gitu kan, tutupan selimut. Suara ketokannya berhenti. Terus setelah berapa menit kemudian kedengar lagi suara ketokan, tapi dibarengin dengan suara telepon dari teman saya. Dan ternyata itu teman saya baru pulang. Gitu. Begitu teman saya pulang, saya cek, ya nggak ada, sosok itu udah nggak ada lagi gitu di situ. Itu kejadian pertama yang saya alami di sana gitu bang, di hotel tersebut. Hari ketiga masih nggak, ya hari ketiga aman lah gitu karena kita barengan tuh bang, tuh pergi barengan satu outlet barengan. Jadi pulang pun malam barengan. Hari berikutnya saya misah lagi tuh bang, saya misah lagi teman saya, dan di sana lagi-lagi selesai sampai malam, bahkan lebih malam dari sebelumnya gitu, jam 11:30 saya baru selesai. Sampai ke hotel, saya ngambil kunci, dan di situ udah males nih, gara-gara kejadian kemarin kan ya, sendirian lagi, males banget nih kalau naik sendirian gitu kan, nungguin barengan lah. Nah terus ada tuh bang barengan, dia kayak orang India gitu bang, ada orang India gitu kan. Ayo udah akhirnya masuk barengan berdua tuh sama dia gitu. Saya mencet lantai 5, dia mencet lantai 6 gitu, udah tuh kami mundur tuh, jadi nggak ada yang deket tombol sama sekali. Kami mundur, jalan, terus lewat lantai 2, lantai 3, tiba-tiba lantai 4 pintu liftnya kebuka bang, ting, berhenti gitu. Ya kami berdua mikir positif aja gitu, mungkin ada yang mau naik kali gitu kan. Begitu pintu lift kebuka, nggak ada siapa-siapa di depan liftnya. Ada iseng kali, udah. Posisi saya kan jadi sebelah kanan, jadi lebih dekat dengan tombol lift tuh. Ya udah saya maju ke depan. Begitu saya baru mau nutup pintunya lagi, pintunya ketutup, jegrek. Ya udah saya mundur lagi. Anehnya, tiba-tiba liftnya turun ke bawah lagi bang. Oke. Gitu. Jadi lantai 4 itu nggak ke lantai 5, nggak ke lantai 6. Itu langsung turun dari lantai 4, turun tiba-tiba langsung ke lantai 2. Begitu turun, loh gitu. Saya panik tuh berdua sama dia juga gitu. Loh kenapa turun ke bawah nih gitu. Akhirnya turun ke bawah, ke lantai 2, berhenti di lantai 2. Dan kebuka lagi liftnya lantai 2. Kebuka. Lama tuh kebuka di situ, benar-benar lama kebuka. Sampai akhirnya saya berani diri, saya pencet tombol tutup liftnya, ketutup, dan akhirnya saya mencet tuh tombol lantai 5 gitu. Mencet tombol lantai 5 dan akhirnya lift naik tuh. Di situ ya pokoknya yang barengan saya tuh bilang, saya tanya mau udah pencetin lantai 6 nggak gitu, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, nggak usah deh, pencet lantai 5 aja, nanti saya naik tangga aja ke atas. Karena di samping lift itu memang ada tangga emergency gitu bang, buat ke atas. Gitu. Akhirnya naik, sampai lantai 5, kebuka tuh bang, ting, dah kebuka, pintu kebuka, berhenti. Wah, alhamdulillah, udah lega lah. Udah, akhirnya yang orang India itu buru-buru keluar gitu. Thank you gitu. Dia buru-buru keluar, dia naik tangga tuh. Kadang-kadang bunyi naik tangga, udah. Saya keluar lift, ngeliat kiri kanan, kenapa sih ini gitu, udah ngerasa gak enak banget gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi kan lampu lorongnya kan remang-remang ya bang. Dan kalau lift kebuka kan lift tuh terang. Jadi begitu lagi saya jalan, itu pintu lorongnya kan kelihatan tuh. Pintunya kebuka, jadi kelihatan terang tuh dari lift. Ini kok liftnya gak ketutup-tutup nih, saya bilang gitu kan. Karena lampunya terang terus nih, kenapa nih? Udah. Dan begitu saya sampai depan pintu, kan depan pintu itu kan, dari depan pintu saya kelihatan dong, karena kan di lorong ujung kelihatan tuh kan pintu liftnya. Iya. Gitu. Saya lagi mau ke pintu, saya nggak sengaja saya nengok. Itu saya lihat pintu liftnya masih kebuka, gara-gara ada tangan kiri dan kanan nahan pintu liftnya bang, supaya nggak tutup. Tapi dari arah dalam lift? Dari arah dalam lift. Dari arah dalam lift, jadi kayak nahan supaya nggak ketutup. Wah udah buru-buru saya buka kunci, udah panik buru-buru.
Udah masuk, kunci pintu lagi, udah deg-degan tuh, udah deg-degan banget. Ya Allah, kenapa ini? Udah deg-degan banget udah. Udah, nggak lama setelah itu sebelum mandi ada ketukan lagi tuh bang dari luar pintu. Tok 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 tok. Waduh, saya pikir teman saya kali udah. Begitu saya buka, bener-bener nggak ada sosok apa-apa lagi bang. Dan karena tadi saya ngeliat ada yang nahan pintu, saya mau mastiin tuh, ini masih ada yang nahan pintu nggak ya? Saya coba ngeliat, tapi udah gelap nih, berarti pintu udah ketutup nih. Saya coba nengok ke sana, dan saya ngeliat bang ada dua sosok, anak kecil dan perempuan. Jadi ngintip di posisi yang kemarin. Tapi sekarang kelihatan mukanya. Dua-dua ngintip seperti itu, ngelihat gitu dan senyum. Bang segitu, astagfirullahaladzim. Udah tuh, buru-buru saya tutup pintu, dikrek. Saya diem dulu, udah lah mandi. Udah tuh, akhirnya saya mandi tuh bang. Saya mandi, ketika saya mandi, tiba-tiba telepon di kamar hotel saya bunyi. Siapa yang nelfon gitu, siapa yang nelfon gitu. Telepon lah, udah. Saya buru-buru selesai mandi saya, pakai handuk, saya angkat, dari resepsionis dari bawah. Halo pak, ya pak, ada yang bisa saya bantu nggak pak? Tiba-tiba resepsionis ngomong kayak gitu. Hah? Bantu apa? Iya pak, tadi ada yang telepon dari kamar nomor ini, katanya minta bantuan. Bantuan apa? Iya tadi ibu yang di kamar situ nelfon ke sini, katanya di sini butuh bantuan di kamar ini. Hah? Ibu mana? Sebenarnya. Iya bapak di kamar berdua kan? Iya. Tapi saya sama teman saya cowok juga, nggak ada cewek di sini gitu. Loh tadi teleponnya dari kamar ini loh pak. Begitu dengar itu langsung merinding sekujur tubuh bang, sekujur badan saya merinding bener-bener. Air saya tutup, cekrek. Udahlah mendingan turun, nungguin teman saya di luar. Udah buru-buru saya keluar, dan saya nggak berani naik lift karena tadi habis kerjaan yang tadi. Akhirnya saya turun tangga darurat tuh bang, buru-buru turun tangga darurat, dan akhirnya nungguin teman saya di luar. Sampai teman saya datang, baru saya naik ke atas. Ngapain lu situ lu? Enggak, sini aja gitu. Nah, tapi kalau masalah ketukan itu bang, saya pernah nanya sama teman saya. Teman saya bukan saya nanya sih, teman saya cerita gitu. Bro, lu pernah nggak bro lagi di kamar, tiba-tiba dia ngetok-ngetok? Emang lu pernah? Ya, pernah waktu lagi tidur tiba-tiba dia ngetok-ngetok kamar. Terus gue buka, nggak ada siapa-siapa. Berkali-kali dia bilang gitu. Ya saya cuma bilang itu kali kamar lain kali, bukan kamar kita gitu. Oh yaudah deh gitu, cuma gitu doang. Dan terus bang, kejadian berikutnya, ini sih yang benar-benar saya juga sampai sekarang nggak bisa nemu jawabannya kenapa. Jadi di hari H-1 sebelum kami pulang, itu tepatnya di tanggal 28 Juli dini hari. Saya masih ingat banget 28 Juli dini hari. Itu tiba-tiba kamar kami digedor-gedor sama petugas. Gedor-gedor, benar-benar gedor-gedor. Dok. Bangun. Dok, bangun. Kebakaran, bangun. Saya bangun, dibangun sama saya. Bro, bangun. Terus dibuka pintu kamar, dari itu ada petugas. Pak, tolong pak, evakuasi kebakaran. Begitu saya melek, itu udah putih semua bang, asap, bener-bener asap di seluruh area hotel. Di tempat saya itu udah asap semuanya. Akhirnya kita buru-buru kabur, buru-buru keluar, kita beresin barang seadanya, sedapat yang bisa kita beresin. Karena tuh asapnya tuh udah bener-bener sampai masuk kamar gitu kan. Akhirnya kami keluar, jalan, lewatin lorong. Itu berdesak-desakan bang sama orang gitu. Di lantai saya berdesak-desakan karena banyak banget gitu kan. Pada saat itu banyak banget tuh. Dan karena pada saat evakuasi kebakaran, lift udah masih nggak boleh dipakai kan bang. Iya. Nah akhirnya kita turun lewat tangga darurat di samping lift. Itu pun ngantri itu bang, ngantri. Nah begitu saya mau turun, saya ngeliat dari lantai 6, itu ada yang turun tuh, ibu-ibu sama anak-anak. Sama anak kecil, cowok. Turun, saya lihat kesusahan karena buat tasnya agak gede tuh. Teman saya udah duluan turun, ya udah akhirnya saya inisiatif, ayo ibu sini bu, tasnya saya bawain gitu. Ayo ibu turun bareng-bareng. Akhirnya saya biarin ibu sama anak itu di depan saya di belakang. Turunlah kita tuh bang, dari lantai 5 sampai lantai bawah gitu kan. Dan begitu lantai bawah,
keluar dari emergency tuh lobby penuh banget sama orang, benar-benar berdesak-desakan menuju keluar gitu kan. Nah begitu sampai bawah, saya tuh kehilangan ibu sama anak itu tuh bang tuh. Nggak kelihatan tuh. Saya disebut, saya nyari-nyari tuh bang tuh di area lobby dan restoran yang saya bilang tadi tuh bang, yang buat kita breakfast. Saya nyari-nyari gitu semua segala macam, penuh orang, nggak kelihatan lagi ibunya nih gitu, nggak kelihatan lagi. Ya udahlah gitu. Akhirnya saya bawa dulu tuh tasnya. Terus akhirnya saya ngeliat teman saya ada di luar tuh bang, ada di luar hotel. Oh tuh dia. Akhirnya saya nyamperin teman saya. Dari mana lu? Gitu. Iya tadi itu barengan sama itu ibu-ibu anak kecil. Oh, lu tuh bawa tas siapa gitu? Ya tadi tas ini, tas ibu anak kecil itu. Taruh aja. Emang nggak ketemu orangnya? Nggak ketemu. Gue titip resepsionis dulu aja deh, saya bilang gitu kan. Yaudah titipin aja dulu, udah tuh. Terus sambil ngeliat kebakaran tuh, makanya begitu keluar tuh mobil pemadam kebakaran ada 3-4 mobil tuh di dekat hotel untuk madamin gitu. Sebenarnya kebakaran bukan di hotel kami, tapi di samping hotel tuh ada rumah, dan rumah itu kebakaran. Wow. Tapi kebakaran itu tuh sampai posisinya tuh udah sampai ke samping tembok hotel kita gitu. Hampir merambat ya. Iya, dan tepat di rumah itu tuh kebakarannya tepat persis di samping kamar saya kejadiannya gitu. Dah akhirnya saya masuk ke dalam resepsionis, saya masuk ke dalam lagi tuh, dan di meja resepsionis ada satu cowok tuh bang. Mas maaf, saya boleh titip tas ini nggak? Saya bilang gitu kan. Oh boleh pak, silakan gitu. Tadi ini punya ibu-ibu sama anak kecil, nanti kalau yang cari ibu-ibu sama anak kecil pakai kerudung coklat, saya masih ingat kerudung coklat dasar batik kayak gitu. Ini punya ibu itu ya. Oh iya mas gitu, makasih ya gitu. Udah diambil sama resepsionisnya, ditaruh di meja belakang resepsionis gitu, taruh situ. Udah tuh kita keluar lagi sambil ngeliat kebakaran, sambil ngerekam tuh bang tuh kejadian kebakaran. Saya rekam tuh, sempat saya rekam kejadiannya. Udah. Terus nggak berapa lama ada satu security keluar. Bapak ibu sekalian silakan, sudah mulai boleh masuk gitu. Itu kita keluar jam 2:30 pagi dan baru bisa masuk tuh kurang lebih setelah azan subuh bang, baru bisa masuk gitu. Selesai pemadamin, terus asapnya dihilangin semua dulu, baru kami boleh masuk gitu. Udah kami masuk, dan situ saya ngeliat lobby udah kosong tuh bang tuh, sepi banget gitu. Saya mikir udah pada naik kali gitu. Udah. Nah karena liftnya kecil bang, jadi kami untuk naik liftnya pun gantian, gitu, kami gantian. Jadi dari per lantai lantai 2 dulu ya, gitu, lantai 2 dulu. Oh yaudah lantai 2, lantai 3, oh yaudah lantai 3, lantai 4, terus pas lantai 5 gitu. Ternyata saya doang dong berdua sama teman saya di lantai 5 itu. Loh mana lagi nih gitu. Oh yaudah nih, saya masuk. Nah berarti kan setelah saya itu lantai 6 kan. Begitu saya ngeliat keluar, itu cuma ada orang India, ingat gak bang, orang India yang tadi saya bareng saya, sama temen dia berempat. Si buah manik ini gak ada. Kemana nih? Oh mungkin udah lagi keluar kali, belum itu. Ya udah tuh saya naik. Begitu keluar lift, itu masih bau asap tuh bang, tuh masih banget bau asap. Teman saya nanya, bro, tadi lu ingat gak pas kita mau keluar dari sini penuh banget? Iya. Kok bisa-bisa kita di lantai ini cuma berdua doang? Gak tahu deh. Mungkin udah langsung pada cekot kali gara-gara kebakaran. Saya mikir kayak gitu kan. Iya betul. Mungkin kali ya. Oh ya udah tuh. Udah, akhirnya kami masuk ke kamar. Udah tuh sampai pagi nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Nah pas ketika mau cekot nih bang, kejadiannya. Jadi kami cekot tuh pagi-pagi lah, masih pagi-pagi. Pas cekot ngurus ke resepsionis gitu. Teman saya ngurus berkas dan lain-lain gitu, ngurus balikin KTP dan lain-lain gitu kan. Nah di situ saya ngelihat tasnya si ibu itu masih ada tuh bang di meja belakang resepsionis gitu. Teman saya ke toilet, resepsionisnya masih ngecek nunggu pengecekan di lantai atas gitu kan. Saya nanya sama resepsionisnya, mas itu tasnya belum diambil sama ibunya, sama yang punya gitu. Tiba-tiba masnya langsung lagi ngetik-ngetik, berhenti. Tas mana pak? Itu tas yang di belakang mas ya, saya bilang gitu kan. Bapak tahu ini tas punya siapa? Tahu. Sebentar pak, sebentar. Tiba-tiba dia nyelesain tugas dia, terus ngajikan saya keluar. Di situ ada satu meja di bagian outdoor gitu bang, buat ngerokok gitu kan ya. Pak mohon maaf pak, silakan duduk, kita ngobrol sini pak gitu.
Ada apa mas gitu, ada apa? Kok serius banget sih ini? Bapak bener tahu pak ini tas punya siapa? Iya tahu. Bapak tahu dari mana? Enggak, kemarin pas evakuasi kebakaran, saya ceritain tuh, saya turun dari lantai 5, saya bantuin ibu-ibu sama anak kecil. Iya. Bawa tas keberatan, saya bantuin, saya gitu. Oh gitu. Iya, setelah itu saya titipin sama temennya mas, resepsionis juga pas malam kejadian kebakaran itu. Siapa? Ada satu cowok di meja resepsionis, saya nitip ke dia gitu, saya bilang gitu kan. Tiba-tiba muka dia langsung kayak bingung sendiri, tegang dan lain-lain gitu kan. Pak maaf, pas kejadian kebakaran itu yang ngincas malam saya. Oh, tapi saya di luar pak waktu kejadian. Oh mungkin partner mas kali. Maaf pak, resepsionis ini cuma 2. Satu saya dan satu lagi cewek. Dan ceweknya tuh si Pagi. Hah? Tapi bener mas, saya titipin ke situ. Itu tasnya saya titipin, itu kan tasnya ada. Mas, tas ini udah ada 2 tahun di belakang situ dan belum ada yang ngambil sampai sekarang. Hah? Saya diem. Hah? Serius mas? Iya. Tas itu kami temukan ketika lagi clear up di lantai 6. 2 tahun yang lalu. Itu ada di salah satu kamar. Dia gak nyebutin nomornya. Ada di salah satu kamar di lantai 6. Dan sampai sekarang belum ada pemiliknya yang mengakui bahwa ini tas dia. Ciri-cirinya gimana mas? Yang bawa tasnya. Saya ceritain kan ciri-cirinya kan. Ibu sama anak kecil. Saya ingat ibunya tuh pakai kerudung coklat, pakai batik, daster batik panjang gitu. Mas bentar ya gitu. Ayo ikut ke meja resepsionis yuk gitu. Ikut ke meja resepsionis. Terus saya diajak ke samping. Mas mau lihat gak isi tasnya apa? Diambil, dibuka. Di situ saya lihat ada kerudung coklat dan daster batik yang dipakai sama ibu itu bang. Di situ saya astagfirullahaladzim. Iya. Sampai sekarang belum ada yang ngambil dan kami pun nggak tahu. Kalaupun memang ibu itu yang punya baju ini atau tas ini, makanya kami sengaja taruh di sini biar nanti kalaupun ada yang mengakui ini tasnya punya dia, tinggal ambil aja. Iya soalnya saya juga pas cari itu tuh di lobi segala macam penuh segala macam, terus saya nggak ketemu. Hah? Lobi penuh? Iya pas jaring kebakaran. Mas, pas kebakaran itu semua tamu di hotel ini sudah dievakuasi keluar semua. Gak ada siapapun yang ada dalam lobi. Dan waktu itu memang ya okupansi kita tuh lagi sepi banget. Di setiap lantai cuma berapa orang aja yang nginap. Iya. Tapi penuh mas. Boleh mas lihat lagi, itu gak ada mas. Waktu kejadian itu cuma ada beberapa tamu, termasuk emas dan lantai 6. Iya, kalau dari logika juga biasanya kalau kebakaran ya resepsionis juga ikut Evakuasi keluar dia, mengamankan diri. Betul. Di Medan sih udah sih bang gitu kejadiannya itu, tapi setelah berapa bulan kemudian saya dapat tugas lagi nih bang, gitu, dapat tugas dari kantor lagi untuk dinas ke kota lain, gitu, ke kota lain. Dan ini kotanya di daerah Kalimantan. Wow, Kalimantan ya udah terkenal tuh ya. Iya. Tepatnya di kota Sampit bang. Jadi di kota Sampit itu tempat saya itu baru mau dibuka gitu. Jadi benar-benar bangunan itu dari bangunan nol bang, itu bangunan nol outletnya. Dan outletnya itu diselesainnya itu masih ada sisa bangunan yang belum selesai gitu bang. Gitu. Outlet kami itu 3 lantai, tapi itu mulai outlet kami itu di lantai 2 dan lantai 3 gitu. Dan di bagian belakang outletnya itu ada satu pintu emergency exit. Kalau dibuka itu masih kayak bangunan-bangunan cuma tiang-tiang sama di beton-beton aja gitu bang. Jadi belum bentuk bangunan banget lah gitu. Dan kami itu tinggal di sana di guest house. Di guest house. Itu kejadiannya sih kemarin bulan September. Ya baru bulan kemarin bang kejadiannya gitu. Nah saya tuh di sana berangkatnya bertiga. Masih sama teman saya yang kemarin di Medan. Tapi di sini ini saya ngajak junior staff saya.
gitu, junior staff saya untuk ngajarin dia lah gitu nanti supaya kalau dinas keluar kota bisa dia berangkat sendiri kayak gitu. Yang pertama di guest house. Jadi berapa lama setelah kami tinggal di sana tuh, di sana saya tinggal 2 minggu bang, gitu 2 minggu. Jadi setelah berapa lama itu aman-aman aja, nggak ada apa-apa sebenarnya karena masih rame-rame juga. Waktu itu malam, saya udah pulang malam tuh sama junior staff saya. Itu begitu saya sampai ke resepsionis mau minta kunci karena saya tuh punya kebiasaan kalau mau keluar hotel pasti nitipin kunci dulu ke resepsionis untuk sekali bisa minta dibersihin gitu kan. Saya sampai resepsionis mau minta kunci, resepsionisnya bingung. Mbak mau ngambil kunci kamar nomor 214. Saya ingat banget tuh 214, kamar saya ingat itu 214. Hah? 214 kak? Iya. Sebentar saya cari dulu gitu. Dicari. Terus dia datang berdua sama teman itu cowok. Mas, maaf. Tadi bukannya kuncinya udah diambil ya sama masnya? Loh, belum. Ini saya baru datang. Saya bilang, baru datang ini. Baru mau ambil kunci. Soalnya kunci udah gak ada nih mas. Tadi udah ada yang ngambil untuk kamar 214. Wah, yang bener mas. Hati-hati nih, nanti jangan-jangan kamar saya diapa-apain. Saya mikir gitu kan. Ya, saya mikirnya takutnya ada maling atau ada apa gitu kan. Kayak gitu. Udah, akhirnya bentar coba kita cek pakai keymaster deh gitu. Akhirnya sama resepsionis itu petugasnya diambil keymaster untuk ngecek ke kamar. Begitu sampai langsung saya cek pintu masih kekunci. Coba mas buka gitu. Dibuka lah gitu, pakai kartu dibuka. Saya cek ke kamar, aman kondisi kamar masih rapi, nggak ada apa-apa, nggak ada yang hilang lah gitu. Mas ini gimana kalau saya nggak ada kunci ntar ya listrik saya nggak bisa nyala dong gitu karena kan pakai kartu kan. Ya udah pakai keymaster aja dulu ya pak gitu, maaf nih sebelumnya. Terus gimana kunci saya yang tadi, tolong dong pasti ntar saya takutnya kalau saya malam lagi tidur ada yang buka bahaya juga gitu mikirnya kayak gitu kan. Ya pak nanti kami pasti cari. Oke deh, thank you ya gitu. Ya udah tuh. Terus malam saya punya kebiasaan kalau dinas tuh malam teleponan sama ya keluarga di rumah gitu, sama istri gitu kan, sama istri. Jadi depan kamar persis itu ada bangku. Jadi ini pintu, ini saya nih posisi kayak gini, ini pintu tuh bang, deket lah gitu. Nah karena supaya nggak ganggu temen, akhirnya pintu itu saya ganjel pakai slot kunci dari dalam gitu bang. Jadi slotnya saya lewatin kunci tuh biar nggak kunci gitu kan. Udah, jadi pintu nggak ketutup rapet. Saya ngerokok sambil telepon sama istri, ngerokok tuh, telepon sama istri udah. Terus lagi teleponan tiba-tiba bunyi kayak kartu ditempelin ke pintu bang. Tit. Wah, bunyi pintu siapa tuh? Saya masih cari-cari tuh bingung tuh kan. Udah, saya teleponan lagi, tiba-tiba bunyi lagi. Nit. Pintu kamar sebelah saya nggak ada gitu. Udah, tiba-tiba fokusnya ke pintu kamar saya. Kan nggak ketutup bang kan seperti saya bilang tadi kan ya. Tiba-tiba lampu birunya nyala kayak ada yang nempelin kartu bang. Nit. Loh, kok nyala gitu kan. Saya sambil teleponan sama istri masih tuh. Siapa yang nempelin kartu nih, saya lihat ke atas segala macam nggak ada tuh. Bunyi lagi sekali lagi. Nit. Wah nggak bener nih gitu udah. Saya baru mau diri tiba-tiba dari dalam kamar bang. Dari balik pintu dalam kamar ada jari begini 2 kayak lagi mau nyopotin slot supaya bisa nutup pintu gitu bang. Lagi mau narik gini. Wah astagfirullahaladzim gitu. Saya mikir takutnya, saya masih mikir itu orang gitu kan. Masih mikir itu orang. Udah buru-buru saya buru-buru dorong pintu, blok gitu. Tapi kayak nggak kena apa-apa tuh bang di belakang. Wah, saya ngeliat teman saya masih tidur posisinya. Saya ngecang-ngecing ngeliat di belakang pintu kosong, nggak ada apa-apa. Saya ngeliat kamar mandi, wah nggak ada apa-apa nih udah akhirnya udah deh pintu saya tutup, jekrek. Udah akhirnya saya lanjut teleponan sama istri itu di kamar. Telepon sama istri di kamar. Udah lagi teleponan, tiba-tiba kedenger lagi bunyi pintu kamar saya buka dipencet kayak gitu. Wah ya Allah, udah tuh saya coba doa dalam hati apapun itu sampai akhirnya saya ketiduran. Udah akhirnya saya ketiduran. Pagi-pagi sekitar jam 7 jam 8 lah, jam 7 jam 8 saya dibangunin tuh bang tuh sama junior staff saya gitu ya. Pak ya sarapan nggak? Oh iya ayo sarapan yuk gitu dibilang gitu. Oh iya udah saya masih duduk posisi duduk di kasur gitu kan, nyari HP.
WA istri kan ngabarin udah bangun gitu. Nah terus junior staff saya itu masih duduk, tapi posisinya tuh duduk di kasur, tapi kakinya udah ke bawah gitu bang, gitu, dari pinggir. Jadi kayak ngadepin saya gitu. Saya WA, udah, saya balas WA istri saya, HP saya taruh. Nah junior staff saya itu masuk kamar mandi tuh pak, masuk kamar mandi bang, masuk kamar mandi, kedengeran bunyi wastafel kebuka gitu kan, wastafel kayak lagi cuci muka gitu. Udah saya pikir gantian deh, nungguin dia cuci muka dulu, ntar saya baru turun bawah gitu kan. Gitu, lagi cuci muka. Dan pintu dan kaca kamar mandi itu bukan yang burem banget bang, jadi masih kelihatan ada siluet orang dalam lah gitu. Kelihatan tuh lagi cuci muka udah. Saya lagi bengong-bengong, baru bangun tidur, HP saya getar-getar, gitu kan. Ada telepon masuk gitu. Karena posisi HP saya kebalik gitu kan, saya nggak tahu tuh siapa nelfon gitu kan ya. Saya buka, saya langsung angkat. Sekarang masih setengah sadar lah gitu, saya angkat. Halo, gitu. Pak sarapan nggak? Ini anak-anak di bawah. Buru antar keburu habis. Langsung melek saya lihat HP. Saya tuh junior staff saya bang nelfon. Lu di mana? Ini pak di bawah sama anak-anak. Udah buruan ke bawah antar keburu habis ini. Saya siapin dulu ya. Oh iya. Udah tuh. Saya ngeliat HP lagi ternyata bener dia gitu. Saya matiin. Saya ke kamar mandi. Masih ada bang cuci muka. Udah tuh. Turun deh, saya langsung turun, bangun, ngambil sendal gitu kan, buka kunci, buka pintu kamar kan, cekrek, kan kedengeran, cekrek, pas buka, Pak mau duluan ke bawah, dari kamar mandi ngomong gitu bang, iya, udah tuh, langsung pintu saya tutup tuh udah, pokoknya sambil kunci dulu, iya, gue ke bawah duluan ya, cekrek, udah tuh saya tutup, udah buru-buru ke bawah. Mastiin tuh, cek turun ke bawah. Ya benar, ternyata di bawah junior staff saya lagi sarapan sama teman saya yang lain. Kenapa pak? Lemas banget. Iya baru bangun tidur itu. Lu dari kapan? Dari tadi pas saya ke bawah. Habisnya bapak saya bangun dari tadi nggak bangun gitu. Saya udah dijemput sama yang lain, saya ke bawah aja duluan. Oh ya udah. Lu kenapa gitu? Lu kenapa? Apa? Udah sarapan. Udah naik ke atas. Udah gak ada tuh bang sosoknya, udah gak ada tuh, udah gak ada sama sekali gitu. Siapa ini saya mikir, aduh udah deh gitu, udah. Setelah itu saya minta pindah kamar, saya minta pindah kamar boleh gak di lantai bawah. Akhirnya dikasih, akhirnya saya pindah tuh ke lantai bawah gitu, lantai bawah. Masih sama teman? Masih sama dia juga, masih sama dia juga gitu, minta ke bawah gitu. Karena ya saya alasannya kunci kamar kan gak ada kan gitu, daripada takut minta pindah kamar bawah aja deh, akhirnya dikasih. Akhirnya kita pindah kamar ke bawah. Nah selain di guest house itu bang, saya pernah ngalamin juga di outlet. Gitu, di outlet. Kejadian ini sebelum outletnya buka, jadi masih proses training lah gitu, masih proses training. Masih proses persiapan. Jadi waktu itu kejadiannya ketika kita lagi tes tempat tuh bang, jadi listrik dinyalain semua kan, tes tekanan listrik kuat apa enggak nih listriknya gitu kan. Nah ketika kita lagi tes, mati lampu tuh bang, mati lampu lagi nih. Yaudah deh gitu, terus akhirnya kita coba tuh ngecek ke setiap ruangan. Yaudah cek dulu nih, semua anak-anak keluarin aja dulu, tapi sambil dicek aja masih ada yang ketinggalan di dalam gak nih anak-anak gitu kan. Karena sebelum itu anak-anak ada beberapa orang yang nyebar untuk bersihin beberapa ruangan tuh bang. Yaudah, akhirnya kami ngecek, saya sama salah satu staff di situ, yang orang asli situ di lantai 2, junior staff saya udah di luar, terus ada teman saya yang di Medan itu bang, waktu itu dia ke lantai atas, di lantai 3. Tebar tuh bang tuh, lewatin lorong-lorong tempat saya kerja. Nah terus ada satu ruangan di ujung tuh bang tuh, terus ada pintu tapi ada kacanya gitu bang, gitu ada pintu ada kacanya, gitu. Jadi kan saya ngecekin tuh ke pintu-pintu, pakai senter dari handphone karena kita nggak bawa senter bang, jadi penerangan cuma benar dari senter yang ada di handphone. Ngecek tiap itu, ngecek sampai di ruangan yang paling ujung itu, saya cek kok kayak ada orang lagi diri mojok di tembok gitu, mojok tembok. Siapa itu ya? Terus saya tanya sama yang staff tadi,
Lu ngeliat gak tuh? Oh itu pak anak-anak kali itu pak, ketinggalan gitu. Takut kali dia gak bawa handphone, bilang gitu. Oh ya udah. Udah, saya lagi center, makin deket, makin jelas kan bang, makin jelas. Begitu saya mau deket itu, kelihatan dari dalam sosok itu kayak mau nyamperin keluar, lari buru-buru gitu bang. Terus tiba-tiba tangan saya langsung diturunin sama staffnya, Pak cabut. Langsung diajak cabutnya lewat pintu emergensi belakang. Oke. Pintu emergensi belakang tuh. Dan seperti saya bilang tadi kan pintu emergensi belakang itu bang, bangunan yang belum selesai kan. Bangunan sebelum selesai. Jadi kita buka tuh slotnya, kita buka. Pas kita buka, kedengeran bunyi. Abang tahu steger nggak bang? Steger kayak tangga gitu, tapi bikinan gitu dari kayu gitu, buat orang bisa bangunan kalau mau naik ke atas gitu kan, kayak gitu. Yeah. Nah, itu kedengeran kayu atau steger tadi kayak lagi diseret-seret bang, zerk. Karena gelap itu, jadi kita bingung tuh, saya bingung berdua tuh, zerk, ditarik-tarik. Zerk, bunyi steker dari mana gitu. Zerk gitu. Akhirnya saya coba cari-cari tuh pakai senter, dan akhirnya kelihatan ada bapak-bapak nggak pakai baju, tapi kayak pakai sarung doang bawahnya, lagi narik-narik steger tuh bang tuh. Zerk, zerk. Stegernya tinggi bang, kurang 1,5 meter tingginya. Lumayan berat, tapi tuh bapak-bapak nyantai itu bos, tahu tangan. Zerk, gitu. Sampai persis jaraknya paling cuma 1 meter dari pintu tempat saya berdiri sama staff saya tadi. Terus stegernya di posisi miring gitu bang, didiriin. Dah, bawa-bawanya ke samping. Ini ngapain sama steger nih? Saya masih mikir, oh tukang kali ini mau benerin lampu atau listrik kali gitu. Saya ngeliatin aja tuh sambil nyanterin. Terus tiba-tiba bapak-bapak itu bawa bungkusan tuh bang, terus ngeluarin di bungkusan. Iya sebenarnya ditaruh di atas stegernya. Kayak naruh semangka tuh. Saya penasaran, saya senter ke atas. Itu ternyata kepala manusia bang lagi disusun di atas stegernya bang, satu. Ada 5 kepala. Di situ saya spontan teriak sama tuh staff tuh, astagfirullahaladzim gitu kan. Udah buru-buru karena staff itu nggak tahu orang situ kan. Saya ditarik, pintu langsung ditutup. Terus pas mau turun tangga, itu kedengeran tuh pas saya lagi itu kedengeran tuh bunyi orang kayak lari juga di belakang tuh. Ayo pak, buruan gitu. Nah begitu saya mau turun, kan tangganya ada yang turun ke bawah, ada yang mau ke atas tuh bang, lantai 3 kan. Begitu saya turun nih, staff nih ngomong, kenapa muncul lagi nih ya gitu. Emang apaan sih gitu? Bapak lupa pak, ini kota apa pak? Sampit. Bapak tahu dulu ada tragedi apa? Astagfirullahaladzim. Iya. Akhirnya saya turun ke bawah. Di bawah masih pada ngumpul, anak-anak semuanya masih lengkap. Dan di situ teman saya yang di Medan waktu itu, loh, Pak itu mana? Oh masih lantai 3, belum turun. Wah, ada yang berani nyamperin nggak? Wah nggak deh kalau gue deh, saya bilang gitu, nggak deh kalau gue deh. Tapi nggak berapa lama, teman saya turun, terus langsung nyamperin saya, langsung nempok pundak saya. Cepet banget lu udah di bawah. Iya tadi langsung turun gue gitu. Tadi ngapain lu nyamperin gue ke lantai 3? Hah? Iya tadi lantai 3 ngapain lu? Cepet banget lu langsung di bawah aja. Tadi gue tinggal duluan, kata lu ntar dulu. Maksudnya? Udah tuh akhirnya saya dengar cerita versi dia. Jadi kalau versi dia, kan saya turun ke bawah nih bang, seperti bilang tadi. Iya. Dia dengar tuh suara berisik-berisik. Kenapa sih nih? Paling pada takut tuh gitu, dan lain-lain kayak gitu kan. Nah di lantai 3 tuh ada lorong yang bercabang bang. Jadi ada 2 lorong lah gitu, ada 2 lorong. Nah mereka tuh baru mau ngecek di lorong yang satunya gitu. Nah tiba-tiba katanya mereka ngelihat ada yang naik ke atas. Gak bawa senter tuh sendiri gitu, gak bawa senter sendiri. Nyenter dari jauh doang tuh teman saya. Bro gitu, dia biasa manggil saya gitu kan ya. Bro ngapain gitu? Bantuin gua. Suara gitu doang katanya. Oh yaudah bantu dia, lu cek lorong sana ya. Gue cek lorong sini. Tolong ya. Terus katanya cuma ngasih gitu doang. Oh yaudah, oke. Udah tuh. Staffnya diem aja tuh bang, katanya staffnya diem aja tuh. Diem aja tuh, terus udah. Ngecek. Udah gak ada apa-apa. Mereka nungguin tuh depan tangga. Bro udah kelar belum? Manggil saya tuh, katanya manggil saya. Bro udah kelar belum? Di center gak ada. Bro duluan ya. Iya.
Gitu. Iya, kata yang di atas jawab kayak gitu. Iya. Yaudah gue duluan ke bawah ya, antar lu turun ya. Gitu. Udah turun ke bawah dan akhirnya ngeliat saya di bawah. Oke. Ngeliat saya di bawah. Oke. Terus dia nanya sama staffnya, lu tadi ngeliat kan? Enggak pak. Hah? Ya lu tadi ngeliat kan? Saya nggak ngeliat apa-apa pak. Pas bapak ngomong aja saya ngeliat bapak ngomong sama siapa. Kata bilang kayak gitu. Nah udah setelah itu ya coba ngobrol lah sama beberapa staff yang mau orang asli sana. Dan ternyata baru ngeh, ternyata ya mungkin abang juga pernah dengar dulu tragedi di sana ada apa. Itu dulu sering bang, tapi sekarang udah nggak pernah lagi. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul lagi kali ini. Oh, pantesan dikonfirmasi sama staff sana juga ya. Tuh. Aduh. Nah akhirnya setelah itu udah nggak ada apa-apa lagi karena besoknya juga ya udah pintu exit itu benar-benar dikunci dan nggak boleh dilewatin sama sekali sama staff. Kalau staff mau itu keluar lewat depan segala macem. Ya seenggaknya sampai kami pulang ke Jakarta pintu itu nggak dibuka lagi sih bang. Nggak tahu sekarang. Dan di hotel setelah pindah ke bawah itu sudah aman? Sudah aman, sudah nggak ada kejadian apa-apa lagi sih bang. Gitu nggak ada kejadian apa-apa lagi. Ya nggak tahu mungkin apa emang kamar yang bermasalah tuh gimana. Tapi setelah kami turun ke bawah, ya alhamdulillah sampai saya pulang nggak ada apa-apa lagi bang. Oke. Ini apalagi seperti yang tadi di awal ya kita bilang. Mas Linggar mau dinas ke Bandung, apakah ada kejadian lagi? Dan jangan sampai sih, tapi ya. Tapi Mas, ini Mas, akhirnya gua mengerti perasaan gimana menjadi seseorang yang ada sosok yang menyerupai kita. Karena baru-baru ini ada kejadian Mas Boy ya, itu katanya ngelihat gue di kantor. Padahal gue masih di rumah gitu, belum berangkat gitu. Perasaannya itu kayak apa ya? Bingung ya? Iya. Bingung ya? Bingung. Kok bisa gitu ya? Yep. Karena katanya jelas-jelas, itu jelas banget gue jalan, turun tangga sampai keluar kantor. Berarti kan agak lama tuh durasinya kan? Iya. Dan mungkin melihat jelas gitu ya, mungkin ya. Intinya bener-bener si Mas Boy ini ngelihat agak lama gitu Mas. Ya, dan bingung gue di situ. Aduh, ada aja. Dan kebetulan memang belakangan ini lagi banyak kejadian di kantor, terutama sosok menyerupai. Tapi kalau Mas Linggar sendiri ada gak perasaan lain gitu? Iya bingung. Apakah sama gitu? Iya sama bang, pasti bingung. Pasti bingung. Apalagi kalau yang ngalamin contoh kita ngeliat orang, misalnya contohnya saya ngeliat abang, tapi tiba-tiba abangnya tuh ya nggak ada di sini sebenarnya kayak gitu. Iya. Dan lebih parahnya lagi ketika kita benar-benar berinteraksi ngobrol sama sosok tersebut. Itu bukan bingung lagi, itu parah, itu takut banget sih. Itu kalau misalkan gue ada di kejadian itu, pingsan kali. Apalagi dibales lagi suaranya tadi ya. Iya. Yang Mas Linggar itu ya. Betul. Oke. Tapi pada saat perjalanan ke Jakarta, apakah sosok-sosok ini ikut ya? Ya alhamdulillah enggak sih bang. Alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Cuma ya paling sempat yang dari Medan kalau nggak salah. Dari Medan itu sempat berapa hari itu istri, aku direp-rep terus ya kayak gitu sih. Gitu aja sih. Gitu. Itu pada saat dinasnya atau pulangnya? Pulang. Pas pulangnya? Pulang, setelah saya pulang tuh berapa hari tuh istri selalu ngerasa selalu direp-rep gitu ketika tidur gitu. Jadi pokoknya tuh tidurnya sempat keganggu, nggak bisa tidur pulas terus lah gitu, seperti beberapa hari kemudian gitu. Oke. Nah waktu ke hotel yang pertama deh, yang di Medan, sempat nanya gak sih ke resepsionis dulu itu pernah terjadi apa gitu di hotel itu? Selain tadi dari Mas Linggar ya? Kalau sempat kejadian apa sih? Saya cuma taunya itu aja sih bang. Cuma taunya ya benar-benar kejadian yang tas itu ditemukan di lantai 6. Tapi kejadian detailnya dulu sempat kejadian ini bla bla semacam itu nggak ada sih bang gitu. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali gitu. Dan coba paling searching di sosial media, berita atau macam-macam karena penasaran aja. Ini 2 tahun lalu memang ada apa sih di situ kayak gitu sih bang. Oke. Gitu. Ini
hal yang paling gue penasaran nih sama Mas Linggar nih. Mas Linggar itu kan sering banget ditampakin sama sosok yang menyerupai ya. Mas Linggar pernah ngobrol gak sih sesama orang yang mungkin mengerti hal tersebut? Kenapa gitu? Kenapa? Kalau ngobrol sih pernah sih Mas. Kenapa Mas? Pernah, nggak tahu, mungkin kalau beberapa orang bilang gini, ya karena lu takutnya sama sosok yang seperti itu. Makanya mereka itu selalu menampakkannya ke lu tuh seperti itu gitu. Karena yang sosok yang saya takuti sampai sekarang ya sosok-sosok seperti itu Bang. Yang menyerupai. Yang menyerupai. Iya, anjir gue juga ada lagi soal itu. Mudah-mudahan enggak ya. Enggak ada kejadian ya. Gitu, makanya ya setiap kali misalkan memang ada kejadian seperti itu, nggak jauh-jauh pasti entah menyerupai siapa, ya bahkan yang terakhir kan seperti pernah cerita juga menyerupai saya sendiri. Dan saya ngeliat langsung sendiri kayak gitu. Iya. Gitu sih Bang. Oke. Gue penasaran nih sama orang India ini. Orang India ini asli orang apa bukan nih Mas? Emang ada gak tuh orang India tuh di hari itu? Kalau di hari itu pas saya mau naik ke lift ke kamar yang pasca kebakaran ya Bang ya. Kan seperti saya bilang, saya di lantai 5 itu ternyata berdua doang. Terus pas mau nunggu lift ketutup, itu ada tuh orang India 4 orang berdiri di depan hotel gitu. Iya. Bawa tas gitu. Okay. Dan dia juga dadah-dadah yang waktu bareng sama saya. Hei gitu. Oh iya gitu. Karena pernah ngalamin mungkin ya. Masih kenal muka gitu kayak gitu. Oh yaudah, dan memang mereka doang yang tersisa, berarti mereka di lantai 6 gitu kayak gitu. Oke. Gitu. Lalu kenapa dia nggak milih lewat lift gitu? Kenapa memilih untuk lewat tangga darurat ketika ya tinggal satu lantai lagi gitu, tinggal nungguin aja waktu kejadian yang sebelumnya? Iya, karena dia takutnya ketika sendiri, dia bilang gitu kan pas ngobrol, ya dia pakai bahasa Inggris campuran Indo gitulah, dia bilang gue ikut lantai lu aja, ntar gue takut gue mau mencari lantai 6 ntar turun lagi sendiri ke bawah gue, kata dia bilang gitu. Oh, makanya, intinya itu. Iya, intinya gitu. Dia bilang udah sampai lantai 5 ntar gue tinggal naik satu lantai ke atas. Oh ya udah, oke gitu. Makanya sampai saya cuma pencet di lantai 5 doang, nggak lantai 6 seperti itu. Terus Mas, untuk yang di Kalimantan di outlet ini ya, itu ada kejadian horor lagi gak? Setelah Mas Linggar itu pulang, kan pasti masih komunikasi dong sama anak-anak. Kalau kejadian horor itu terakhir sebelum kita pulang, itu kan kita pulang tuh sebelum hotel tutup lah gitu, sebelum hotel tutup. Jadi masih ada anak-anak, dan besoknya ketika mau pulang, beberapa anak cerita ketika mereka mau matiin lampu, itu ngelihat masih ada yang beberapa ruangan tuh masih ada orang. Padahal tuh udah nggak ada orang sama sekali gitu. Dan ngeliat juga beberapa ada yang kayak apa sih, kayak mau masuk toilet segala macem. Padahal tuh di atas itu udah kosong, nggak ada orang sama sekali gitu. Terus pernah juga kedengaran suara flashing air juga, kata mereka kayak gitu. Terus kalau sosok yang Mas Linggar temuin di outlet itu, apakah sebelumnya berarti pernah ada yang melihat juga? Kalau pernah ada yang lihat itu ngobrol sama anak-anak situ, security yang standby sama tukang yang kerja situ. Karena kan tukang situ tidurnya tuh di daerah situ juga gitu Bang, gitu. Di bagian bangunan yang belum dibangun itu. Oh iya. Jadi kayak bikin bedeng buat tempat tidur mereka gitu. Nah mereka tuh sering lihat itu kakek-kakek itu Bang. Bahkan beberapa kali sampai pernah katanya itu digedor-gedor sama kakek itu. Pakai kepala orang. Ya, jadi ya mereka itu jadi kayak ya namanya bedeng kan pasti pakai seng segala macam gitu. Iya, itu berisik banget tuh. Dang gitu. Begitu dilihat kakaknya itu lagi mukulin sesuatu ke situ. Nggak kelihatan bentuknya apa, tapi begitu jalan ya kayak nenteng sesuatu, dan itu kayak rambut lagi nenteng. Ya mereka langsung astagfirullahaladzim kayak gitu udah. Gitu. Dan kalau dari area itu ya udah cuma lantai 2 dan cukup tinggi gitu, nggak ada akses lain. Ya tiba-tiba itu kakaknya lewatnya ke sana gitu. Kayak hilang, kayak udah nggak tahu kemana, udah hilang aja tuh gitu. Sering kayak gitu juga gitu. Tapi sampai sekarang sih udah coba nanya-nanya juga, ya nggak ada yang pernah ngasih tahu sih emang kenapa sih kok bisa jadi kejadiannya kayak gitu lagi gitu, tiba-tiba muncul lagi gitu kan. Kalau kata mereka muncul lagi, ya kita pun nggak tahu kenapanya gitu. Oke, Mas Linggar, mungkin kasih pesan lagi Mas Linggar untuk teman-teman yang mungkin juga lagi kena dinas nih, supaya harus apa gitu ya. Ya paling pesan saya satu sih, ya sering-sering berdoa aja gitu, berdoa aja. Terus jangan pernah
takabur, apalagi tuh di daerah orang gitu. Apalagi kalau udah antar pulau, ya awalnya saya juga nggak percaya, tapi begitu ngerasain sendiri udah beda pulau itu udah beda lagi. Jadi udah hormatilah kebiasaan dan adat di sana gitu sih Bang. Iya benar gitu tuh ya. Yaudah, untuk video kali ini gua rasa cukup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Mas Linggar izin pamit, bye.